Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja.
begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar, sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya,
seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam.
Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan. Paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area,
AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan,
korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati,
Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsi Yulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan. Paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsi Yulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu,
Adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua,
melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja.
kalau korban aktif di Yayasan Sosial Begitu untuk Agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan,
Pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas.
Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut,
sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja.
kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha.
sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara, di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ.
Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal.
Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun.
kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58,
dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong.
Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ.
Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi,
korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Tirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga.
Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirnga di Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya,
Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah.
Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman.
pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirnga di Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS
untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong,
tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur,
meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi.
Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian,
Adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025,
sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah.
Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area,
Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk.
adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar,
adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha.
sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian,
Adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan. Paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali.
Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun.
kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah,
Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsi Yulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsi Yulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan,
Awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ.
Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirna di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha.
sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut.
Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas.
Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut,
sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja.
kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha.
sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara, di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ.
Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal.
Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun.
kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirna di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58,
dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong.
Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ.
Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi,
korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Tirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga.
Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian 11 Juni 2025 malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut.
Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya.
seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur.
Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirnga di Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati,
Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Tirna di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah,
hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah,
Pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi.
Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025.
Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025,
dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Danai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Danai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan
dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam.
Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian,
55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah,
lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Begitu untuk Agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut.
Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025.
Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja.
begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar, sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya,
seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam.
Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan. Paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area,
AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan,
korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati,
Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan. Paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu,
Adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua,
melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirnga di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja.
kalau korban aktif di Yayasan Sosial Begitu untuk Agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan,
Pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas.
Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut,
sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja.
kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha.
sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara, di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ.
Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal.
Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun.
kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58,
dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong.
Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ.
Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi,
korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Tirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga.
Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya,
Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah.
Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman.
Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirnga di Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS
untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong,
tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur,
meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya. Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi.
Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian,
Adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Tirna di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025,
sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah.
Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area,
Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk.
adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar,
Adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha.
sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian,
Adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Danai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Danai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali.
Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun.
kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Tirna di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah,
Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan,
Awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ.
Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Tirna di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha.
sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut.
Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana, seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas.
Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Tirna di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut,
sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Danai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Danai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja.
kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha.
sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara, di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirnga di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ.
Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal.
Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yap Siulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun.
kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirnga di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58,
dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yap Siu Lian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong.
Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirngadi Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ.
Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yap Siu Lian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yap Siu Lian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah. Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Tirna di Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi,
korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Tirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman. Pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga.
Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS Pirnga di Medan karena lukanya cukup parah. Nahas, setibanya di RS, nyawa korban tidak tertolong lagi. Lalu pelaku setelah digebuki massa langsung dibawa ke RS untuk perawatan. Polisi belum bisa memintai keterangan pelaku karena belum bisa berbicara. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya,
Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha. Sebelumnya kasus pembunuhan sadis terjadi di Medan Area, Sumatera Utara. Di mana seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di rumah pelaku nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Tak lama kemudian, warga berhasil mendobrak pintu rumah dan menangkap pelaku. Alhasil, pelaku pun digebuki hingga babak belur bercucuran darah.
Sedangkan korban tidak meninggal di tempat, melainkan di rumah sakit kedua saat mau dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setelah kejadian, korban masih bernyawa dan dibawa ke RS Muhammadiyah Medan. Namun karena luka yang dialaminya cukup parah, hingga harus dirujuk ke RS Pirngadi Medan. Setibanya di RS Pirngadi, korban sudah tidak bernyawa lagi. Gak sanggup, dibawa ke RS Pirngadi ternyata sudah meninggal dan langsung dibawa ke RS Bayangkara, ungkapnya. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Area guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan korban sudah diautopsi. Pelakunya sudah diamankan, katanya. Seorang suami bernama Alang, 58, dengan sadis menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya nomor 14, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 mengungkap kalau sepasang suami istri tersebut merupakan pendatang baru di situ. Mereka baru tinggal di kediaman tersebut kurang lebih selama 6 tahun. Sebelumnya tinggal di wilayah Medan Denai. Bukan berdua, melainkan ada adik korban yang ikut tinggal bersama Alang dan Yapsiulian di lantai 2 rumah. Selama tinggal di rumah yang berada di dalam gang sempit, keduanya disebut tak pernah ribut. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Informasi yang didapat pihak lingkungan, korban memiliki 4 anak. Akan tetapi keempat anaknya sudah berumah tangga, sehingga tinggal secara terpisah. Selama ini korban bekerja di sebuah panti sosial keagamaan Buddha. Sedangkan pelaku disebut tidak bekerja alias pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di yayasan sosial begitu untuk agama Buddha. Sebelumnya, seorang suami bernama Alang, 58, menusuk istrinya bernama Yapsiulian, 55, hingga tewas di rumahnya, Jalan Dr. Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Rabu, 11 Juni 2025, malam. Korban diduga mengalami 3 luka tusuk di tubuhnya dan paling parah pada bagian perut. Rosmawati, Kepala Lingkungan 9 menceritakan kronologis kejadian yang diterimanya. Awalnya, yang mengetahui penusukan ialah adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah. Kemudian, adik korban keluar dari rumah mencari pertolongan supaya kakaknya bisa diselamatkan. Begitu kembali ke rumah membawa warga, ternyata pintu sudah digembok pelaku dari dalam. Adik korban pun bersama warga terpaksa masuk ke rumah dengan cara memanjat lewat lantai 2 rumah. Begitu masuk mau menyelamatkan korban, rupanya pelaku melakukan perlawanan dengan cara menusuk warga. Ada yang sempat mau menolong, tapi kena tusuk. Adiknya korban kebetulan di lantai atas. Dia sempat keluar minta tolong ke warga, kata Rosmawati, Kamis, 12 Juni 2025. Alang, 58, pria asal Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, menikam istrinya hingga tewas pada Rabu, 11 Juni 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Yapsiulian, 55, ditemukan terkapar di lantai rumah oleh keluarganya. Kapolsek Medan Area, AKP Himawan, mengatakan pelaku belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku dihajar warga hingga babak belur, meski sempat melarikan diri. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, paparnya, Kamis, 12 Juni 2025, dikutip dari tribunmedan.com. Ia menerangkan adik korban mendengar suara pertengkaran dan jeritan. Adik korban kemudian turun ke lantai 1 dan melihat aksi penikaman.
pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, jelasnya. Agar pelaku tak melarikan diri, adik korban mengunci pintu dari luar dan mencari pertolongan. Setiba di rumah, pelaku juga mengunci pintu dari dalam sehingga warga masuk lewat lantai 2. Pelaku sempat melawan dan menikam seorang warga. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi, imbuhnya. Ketika pelaku lengah, warga lain menghajarnya hingga terjatuh ke lantai. Petugas kepolisian menangkap pelaku dalam kondisi babak belur. Korban sempat dibawa ke RS Pirnga di Medan, namun nyawanya tak tertolong. Selanjutnya korban dibawa ke RS Bayangkara Polda Sumut untuk dilakukan autopsi, terangnya. Sementara itu, Kepala Lingkungan setempat, Rosmawati, menyatakan pelaku dan korban berstatus pendatang baru. Mereka sempat tinggal di Medan Denai 6 tahun lalu. Di dalam rumah 2 lantai tersebut, adik korban turut tinggal. Mereka tinggal di sini pendatang selama 6 tahun. Kalau alamat aslinya di Kecamatan Medan Denai. Kalau ribut, sepertinya gak pernah ribut, ujarnya. Korban memiliki 4 orang anak, namun semuanya tak tinggal di Medan. Selama ini korban bekerja di panti sosial keagamaan Buddha, sedangkan pelaku pengangguran. Suaminya gak ada kerja. Kalau korban aktif di Yayasan Sosial Agama Buddha, jelasnya. Sebelumnya polisi belum bisa menjelaskan motif seorang suami bernama Alang, 58, membunuh istrinya bernama Yapsiulian, 55, yang terjadi di rumah nomor 14, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area. Sebab, mereka masih menyelidiki pemicu peristiwa sadis tersebut. Kapolsek Medan Area AKP Himawan mengatakan, pihaknya juga belum memeriksa pelaku karena masih dirawat usai babak belur digebuki warga. Tersangka masih dalam perawatan, belum bisa dilakukan pemeriksaan, kata AKP Himawan, 12 Juni 2025. Untuk kronologis pembunuhan, Kapolsek Medan Area AKP Dwi Himawan mengatakan, awalnya adik korban yang tinggal di lantai 2 rumah mendengar suara cekcok antara kakaknya dan abang iparnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, adik korban yang belum diketahui identitasnya juga mendengar kakaknya menjerit. Mendengar jeritan kakaknya, ia turun ke lantai 1 rumah, lalu melihat pelaku menusuk kakaknya berulang kali. Adik kandung korban yang saat itu beristirahat di lantai 2 mendengar suara gaduh dan jeritan kakaknya. Selanjutnya ia turun ke lantai 1 dan melihat pelaku menikam korban dengan sebilah pisau beberapa bagian tubuhnya, kata Kapolsek Medan Area, AKP Dwi Himawan, Kamis, 12 Juni 2025. Melihat kakaknya ditikam hingga terkapar di lantai dalam kamar, saksi mata spontan berteriak dan langsung mencoba berlari keluar. Begitu keluar, adik korban langsung mengunci pintu rumah dari luar karena pelaku sempat berusaha melarikan diri. Lalu adik korban mencari pertolongan ke sebuah panti sosial tempat korban bekerja. Begitu kembali dan mencoba masuk ke dalam rumah, ternyata pintu yang awalnya dikunci dari luar sudah terkunci juga dari dalam. Sehingga mereka masuk ke rumah memanjat lewat lantai 2 rumah. Ketika berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku melakukan perlawanan dengan menusuk salah satu warga. Namun akhirnya warga yang berada di lantai 1 berhasil mendobrak pintu bawah, lalu menangkap Alang. Alang pun digebuki massa hingga wajahnya babak belur, bercucuran darah. Saat itu saksi mencoba masuk dengan memanjat dari luar ke lantai 2 dan masuk ke dalam rumah. Tersangka sempat menikam saksi. Polisi yang mendapat laporan adanya pembunuhan langsung datang ke lokasi kejadian mengamankan pelaku. Sedangkan korban sempat dibawa ke RS Muhammadiyah Medan dan dirujuk ke RS